Baik. Iya, oke. Suara saya oke, bagus. Oke. Oke, baik. Nah, kita harus mengerti Alkitab itu adalah buku yang sangat jujur, karena Alkitab akan menyatakan pujian ketika kita benar. Dan Alkitab juga akan menyatakan teguran jika kita salah. Itu dulu tuh. Ya, jadi saya selalu bilang sama kalian bahwa saya nggak khotbah nih, aku share gitu, karena semua kita belajar, gitu ya. Nah, ini garis bawahi dulu nih penting. Alkitab itu sangat buku yang paling jujur dari semua buku yang ada. Ya. Jadi Alkitab itu ngomong apa adanya gitu loh. Kalau baik ya baik, kalau nggak baik ya nggak baik gitu. Masih ingat nggak ada kata firman Tuhan berkata, kalau iya katakan iya gitu. Kalau enggak bilang tidak gitu. Nah, kalau kita bilangin iya tapi enggak, katanya Alkitab itu dari setan gitu. Setuju ya? Nah, di sini dulu nih kita harus sepakat sama-sama gitu ya, supaya jalurnya enak gitu. Ya. Nah, di sini kita harus mengerti bahwa Alkitab itu jujur sekali. Coba kita lihat Mazmur 119 ayat yang ke-21. Ya, Mazmur 19 ayat yang ke-21. Engkau menghardik orang-orang yang kurang ajar. Terkutuklah orang yang menyimpang dari perintah-perintahmu. Jadi Tuhan itu menghardik ya orang yang kurang ajar. Tapi dalam terjemahan lain itu lebih jelas. Saya baca ya. Firman Tuhan berkata, engkau menegur, atau tadi dikatakan menghardik ya, orang yang sombong. Ternyata orang yang sombong itu kurang ajar itu. Gitu Sob. Itu maksudnya. Jadi kalau kita sombong, itu udah kurang ajar Alkitab bilang. Gitu, paham ya? Supaya jangan kita gini, kurang ajar itu apa sih gitu. Simple sebenarnya. Alkitab bilang kalau kita sombong, ya, kita nggak sadarkan diri bahwa semua itu karena Tuhan, kita membusungkan dada kita, ya, itu kurang ajar gitu. Itu kurang ajar. Nah, karena itu saya percaya bahwa hidup Kristen yang baik ya adalah hidup yang bergaul dengan firman Tuhan. Jadi bergaul, ada hubungan, ada relasi, ada koneksi. Ya. Jadi kita semua ini anak Tuhan atau Kristen yang benar itu ada hubungan atau bergaul dengan firman Tuhan. Tahu nggak kalau kita bergaul? Kan kalian tahu bergaul itu apa. Jadi kita bergaul sama firman. Coba bayangin kalau kita bergaul sama firman. Sahabat sama firman. Wah, itu luar biasa banget loh. Ya. Nah, saya lanjutkan ya. Nah, saya sering katakan begini nih. Bahwa orang Kristen atau anak Tuhan katanya yang tidak membaca Alkitab, sorry nih, adalah orang Kristen atau orang percaya yang bodoh. Ini kan pertanyaan kita nih. Loh, kenapa Kak Yos bilang bodoh?
Ya, karena justru dalam firman Tuhan itu kita beroleh hikmat. Contoh seperti tadi Wahyu menghadapi masalah. Kata diam itu artinya hikmat. Tiba-tiba aja aku mau share sama ko ini gitu loh, sama kakak ini. Coba kalau dia putusin sendiri dalam keadaan yang lagi hatinya nggak enak, situasi yang nggak memungkinkan, ribut deh. Coba kalau dia nggak hadir, misalnya minggu kemarin kita mendengarkan tentang Mara itu, udah meledak kejadiannya. Berarti Yusuf ini contoh kita malam ini yang singkat, bahwa dia ada pergaulan ya dengan firman untuk masalah satu tema ini gitu. Maka dia bisa jebol, tapi besok ada tantangan baru lagi. Semoga bisa jebol lagi berkemenangan. Karena tiap hari ujian ada loh. Tiap hari, melek aja kita dari tidur, nggak ada tantangan. Mau nggak ada masalah, minta mati aja, nggak ada masalah. Biar diludahin juga nggak balas tuh. Wah, kita ini makanya gini loh, kita jangan terlalu ngeroh, tapi kita perlu ngeroh karena hubungan sama Papa di surga itu harus di dalam hadirat Tuhan. Tetapi kita harus, ini realita gitu loh. Realita, saya kasih contoh ya, ini tangan saya lihat nih, ini realita nih, ini dunia sekarang, Alkitab bilang dunia yang lagi kacau, lagi susah, lagi nggak nyaman kita hadapi setiap hari dengan tantangan yang luar biasa. Dunia ini penuh dengan hal yang aneh. Nah, tahu nggak, kita ada di dunia ini. Kita nggak ada, kita bukan di dunia nyata. Di dunia yang lain maksud saya. Jadi kita ngadapi di dunia yang ada ini, gitu. Di dunia yang kacau, gitu. Di dunia yang gelap. Jadi mau tak mau Yusuf, ya, atau siapapun ngadapi apa yang terjadi gitu. Nah, orang yang bergaul sama firman, yang tadi saya katakan bahwa firman itu tuh sangat terbuka apa adanya. Kalau kita benar, kita dikatakan benar, kita dikatakan hebat. Kalau kita nggak benar, kita dikatakan salah. Masa mau dikatakan hebat? Nah, saya dengan dengan adikku Wahyu sama istriku ada di sini, ya. Jadi kita harus ngomong apa adanya. Bener nggak? Iya kan? Bener. Jadi kenyataannya begitu gitu. Saya ulangi lagi ya, kita harus, ini kenyataan gitu loh. Ini real kita hadapi. Dunia ini semakin semakin Alkitab bilang dunia semakin jahat. Dan kita ada di dalam dunia yang sama dengan orang yang jahat, dengan orang yang tidak kenal Tuhan. Kita yang kenal Tuhan, yang bergaul karib sama firman. Paham nggak nih? Itu sebenarnya asik banget sebenarnya. Kalau kita bergaul karib sama firman, makanya saya singgung sedikit bahwa semakin engkau bergaul karib sama firman, semakin sejajar hidupmu sama firman, ya, engkau ngikutin jejak akan Tuhan kita sebagai teladan, sebagai figur, maka hidupmu engkau sepertinya nggak sadar, maka hidupmu akan berlainan dengan orang lain, biarpun engkau hidup di dunia yang sama. Contoh seperti Yusuf. Yusuf sih berhak marah sama orang itu, tapi dia berpikir kalau saya marah ada solusi enggak? Itu kan yang perlu kita pikirkan. Nah gitu. Malam ini juga saya katakan kepada saudara, jangan kita bodoh. Karena orang bodoh itu adalah orang yang tahu sebenarnya tapi nggak lakukan. Catat nih baik-baik nih. Ya. Gitu. Beda dengan orang dunia, tapi orang dunia itu kalau orang bodoh 1 tambah 1 kan harusnya 2, dia bilang 4. Ya kan itu bodoh, tapi kalau bagi pemandangan Tuhan itu beda. Kalau kita udah ngerti,
tetapi kita nggak ngerti, bodoh plus bebal gitu. Gitu kan? Nah, saya ulang-ulangin terus nih, Alkitab itu jujur banget. Jadi kalau Anda sering baca Alkitab, wah, kalian pasti mengerti banget bahwa luar biasa tuh apa yang Tuhan katakan, ya. Nah, satu lagi saya mau sampaikan, sama-sama yuk kita lihat di dalam Maliaki 3, Maliaki pasal 3. Nah, ayat. Ya, Maliaki pasal 3. Maliaki pasal 3 ayat 13. Ayat 13. Saya baca ya. Dengan cepat aja. Ayat 13. Bicaramu kurang ajar tentang aku, firman Tuhan, tetapi kamu berkata, apakah kami bicarakan di antara kami tentang engkau gitu. Jadi asik loh Tuhan ngomong, kamu tuh kurang ajar ngomongin aku, gitu kan. Gitu kan. Nah, lihat nih, maksudnya begini nih. Ayat 14. Kamu berkata nih, adakah sia-sia ya? Adalah sia-sia beribadah kepada Allah, apakah untungnya katanya kita memelihara apa yang harus dilakukan terhadapnya dan berjalan dengan pakaian berkabung di hadapan Tuhan semesta alam, atau dalam perjanjian lain berarti kita mau hidup benar. Apa sih artinya katanya? Ya. Kenapa dia berkata gitu? Perhatikan ayat 15. Oleh sebab itu kita ini menyebut berbahagia orang-orang yang gegabah. Bukan saja mujur orang-orang yang berbuat fasik itu, tetapi dengan mencobai Allah pun mereka buat luput juga. Jadi orang ini yang kenal Tuhan bilang apa? Ngapain sih kita mau hidup benar? Lihat tuh orang tuh. Orangnya juga nggak benar juga, mencobai Tuhan juga nggak apa-apa tuh, hidupnya baik-baik aja. Itu. Nah, Tuhan bilang gini, kurang ajar kamu, sombong kamu gitu. Nah, perhatikan ayat berikutnya kata Tuhan. Ayat yang ke-16. Beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarkan sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Ya, ayat 17. Mereka akan menjadi pemilih kesayanganku sendiri. Firman Tuhan semesta alam. Pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihani mereka sama seperti seseorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Ayat 18. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Nah, Tuhan udah ngomong sama kita bahwa aku akan buat perbedaan. Memang sih saatnya seperti engkau menghadapi masalah, engkau menghadapi tantangan, sepertinya nggak ada yang menolong. Karena saya bilang tadi, dunia ini realita nih. Kita ada di tempat yang sama, kita bukan di dunia yang lain. Tapi Tuhan janji, lihat aja nanti, aku akan buat perbedaan. Kayak gitu. Nah, baik. Saya lanjutkan lagi ya. Sebab sebagai orang percaya kita harus mau membaca Alkitab dengan hati yang terbuka. Artinya gini loh, pada saat kita membaca Alkitab, hati kita terbuka. Artinya gini, hati yang siap ditegur, yang siap untuk belajar, dan hati yang siap untuk dituntun oleh Tuhan. Saya ulangi ya, supaya saya masuk pada intinya kita semuanya bisa paham. Jadi kalau kita itu membaca Alkitab dengan hati yang terbuka gitu loh. Jangan cuma baca atau dengar, tapi terbuka hatimu. Untuk apa? Siap untuk ditegur gitu. Hati yang siap untuk belajar. Sudah ditegur mau belajar. Dan setelah belajar dia mau dituntun. Saya ulangi ya. Pada saat kita membaca Alkitab atau kita bergaul karib sama firman Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Hati kita siap untuk ditegur. Setelah ditegur, kita mau belajar.
kayaknya ini nggak benar nih aku lakukan nih. Ya, jangan sampai saya sombong atau disebut kita kurang ajar. Aku mau belajar. Nah, setelah kita belajar, nah kita mau apa dituntun oleh Tuhan. Saya yakin hidup kita pasti beda. Nah, terus ya, dengan hati yang percaya dan beriman, dengan hati yang bersih, artinya apa? Kita harus jujur dengan keadaan kita. Dan dengan hati yang berkobar-kobar atau tetap semangat. Dan itu yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Ya. Nah, kenapa saya katakan bahwa kurang ajar kita atau sombong kita? Tuhan nggak suka. Nah, kita mau belajar nih. Baik. Pertanyaannya kepada kita semua dan untuk Kak Yos juga. Siapa yang disebut kurang ajar oleh Tuhan? Gitu ya. Nah, catat nih baik-baik ya. Mereka yang sudah tahu kebenaran tetapi tetap melakukan dosa. Mereka yang sudah tahu kebenaran tetapi tetap melakukan dosa. Ini Tuhan bilang kurang ajar. Atau saya katakan sombong. Gitu. Kepada mereka yang sudah bertobat, ini nih, sudah bertobat nih katanya. Sudah membaca Alkitab, bahkan sudah melayani Tuhan, tetapi masih apa? Selingkuh, masih berzina, masih berjudi, masih minum mabuk, yang intinya masih melakukan dosa. Kepada mereka inilah Tuhan menyebut kurang ajar. Kak, left dulu. Dapat. Sekarang suaranya gimana? Aman, Kak. Aman ya? Oke, maaf nih. Kayaknya signalnya. Oke. Paham sampai di sini? Paham ya? Oke, baik. Jadi udah ngerti yang kurang ajar itu gimana? Nah, itu dulu tuh. Ya. Mereka yang sudah tahu kebenaran tetapi tetap melakukan dosa. Itu. Ya. Tetap melakukan dosa. Ya. Supaya kita ngerti di sini, sepakat sama-sama ya. Nah, saya sebagai hamba Tuhan, hamba Allah, mau katakan begini. Jika kita sedang melakukan dosa, kita harus ngambil satu hal yang paling baik, yaitu cepat bertobat. Jangan tunggu sampai keadaan buruk terjadi, baru kita mau bertobat. Ya, kita yang sudah tahu kebenaran, kita juga melakukannya kebenaran itu, ya, dan mengerti resikonya kalau kita nggak lakukan kebenaran. Saya ulangi ya, orang yang sudah mengerti kebenaran, ya, harus berjuang untuk lakukan kebenaran. Karena kebenaran itu adalah hal yang powerful dalam hidup kita. Nah, orang yang mengerti kebenaran dan tidak melakukannya ada resikonya. Nah, saya percaya bahwa semua kita di sini kan sudah ya terlalu sering ya, apalagi udah saya tanya sama Dewahyu sudah ada ibadah di hari Selasa gitu. Ya, jadi ini nih penting supaya kita bisa memahami dan mengerti. Jadi mereka yang sudah tahu kebenaran tetapi tetap melakukan dosa. Yang saya katakan tadi itu, dan Tuhan bilang kurang ajar tuh orang itu. Sesimpel itu aja gitu. Ya, sesimpel itu. Nah, saya lanjut lagi. Ya, mereka yang harus mau, mereka yang hanya mau maksud saya menerima
saja tetapi tidak mau memberi gitu. Mereka yang hanya mau menerima saja tetapi tidak mau memberi. Ya, maksudnya apa nih? Ada orang yang sudah menerima banyak dari Tuhan, tetapi tidak mau berbuat sesuatu buat Tuhan. Ya, kita jangan ngomong duit dulu, kan banyak hal kepada kita semua. Saudara bisa mengerti maksud saya, tapi dia nggak mau buat sesuatu untuk Tuhan gitu, nggak mau gitu. Contoh seperti Yusuf tadi, dia membagikan sesuatu yang Tuhan berikan. Apa tuh? Solusi bagaimana menghadapi hal-hal yang harusnya dia marah gitu. Tapi karena pertolongan Roh Kudus diberikan hikmat, lalu dia share kepada orang dan solusi ada. Maka dia sharekan kepada kita malam ini gitu loh. Itu salah satu contoh Tuhan berikan sama kita. Apalagi kalau Tuhan juga memberikan hikmat, memberikan sukacita, memberikan damai sejahtera, memberikan banyak hal, ya, dan juga memberikan berkat, materi. Nah, ini penting sekali untuk kita berbagi, berbuat sesuatu untuk Tuhan. Bisa ngerti sampai di sini ya? Paham ya? Gitu. Supaya kita bisa memahami gitu, bahwa jangan sampai saya nih kurang ajar nih di hadapan Tuhan. Gitu ya. Nah, apalagi nih? Nah, Daud pernah ngomong begini, ya. Sampai berkata begini nih, Daud nih. Apakah dapat aku balas segala kebaikanmu Tuhan? Ya kan? Artinya gini, Daud menyadari bahwa dia bukan hanya menerima apa saja dari Tuhan, tetapi dia harus berbuat banyak hal untuk Tuhan. Ya, jangan kita berpikir aku ini masih muda, aku ini dan itu enggak. Buatlah sesuatu untuk Tuhan. Buat sesuatu untuk Tuhan. Ya, gitu. Kita dapat memberi kepada Tuhan melalui apa itu? Waktu kita, dengan hidup kita dengan benar dan harta kita. Jadi 3 halnya. Ya, waktumu kasih sama Tuhan. Itu satu. Yang kedua, ya, hidup ya yang benar, yang kudus, yang suci di hadapan Tuhan. Dan kalau engkau diberkati juga beri untuk pelayanan Tuhan. Itu. Ya. Nah, gitu. Jadi supaya kita memahami nih ya, apa sih itu kurang ajar? Ya, yang dimaksud siapa yang disebut kurang ajar oleh Tuhan? Yang pertama tadi mereka yang sudah tahu kebenaran tetapi tetap melakukan dosa. Lalu yang kedua mereka yang hanya mau menerima saja itu dari Tuhan tetapi tidak mau memberi atau membagikan. Nah, yang ketiga ya, mereka yang memakai pelayanan untuk kepentingan dirinya sendiri. Nah, ini bahaya sekali. Ya, ini bahaya sekali. Saya ulangi, mereka yang memakai pelayanan untuk kepentingan dirinya sendiri. Maksudnya apa sih, Kak? Saya jelasin ya. Ini sangat ya kelewatan, keterlaluan. Orang yang memakai pelayanan supaya dikenal oleh banyak orang, supaya dihormati, dan supaya diberkati, dan untuk kepentingan dirinya sendiri adalah orang-orang kata Tuhan kurang ajar gitu. Jangan sampai gitu, ya. Saya dengan Dek Wahyu, ya, dengan semua hamba Tuhan yang ada, jangan sampai kita mau dikenal karena kita mau tampil, ya, supaya kita terkenal. Itu nggak perlu, nggak perlu. Iya, nggak perlu. Nah, lebih baik Tuhan yang kita tinggikan, kita agungkan, kita muliakan. Ya, saya berharap ini udah PPKM yang akan normal lagi. Saya berharap ya lebih sering kita melayani, lebih agresif lagi dan lebih semangat lagi. Ya, jangan sampai kita pakai nih pelayanan supaya kita bisa terkenal, supaya kita bisa diberkati ya.
Jangan sampai seperti itu. Nah, jika kita yang itu terjadi dalam hidup kita, ini perlu kita bertobat ya. Ingat, kita melayani Tuhan karena utang kita terlalu banyak. Mungkin saya minta kamu catat baik-baik. Kenapa kita harus layani Tuhan? Karena utang kita terlalu banyak. Terlalu banyak. Ya. Ya, terlalu banyak. Terlalu banyak kepada Tuhan ya. Nah, artinya apa? Kita sudah ditebus oleh Tuhan di atas kayu salib, kita sudah disertai oleh Roh Kudus, haleluya. Kita sudah dijaga oleh pasukan malaikatnya dan kita disertai dengan berkat-berkat yang berkelimpahan dalam hidup kita. Apa itu berkat berkelimpahan? Jangan pernah kalian pikir duit. Berkat berkelimpahan itu yang pertama takut akan Tuhan, penuh sukacita, ada damai sejahtera, penyertaan Tuhan sempurna. Ya, itu adalah berkat yang berkelimpahan. Saya mau beritahu, banyak orang kaya tapi dia tidak diberkati secara berkelimpahan. Tapi ada di antara kita yang pas-pasan, tapi kita diberkati dengan berkelimpahan. Amin. Gitu. Jadi jangan sampai kita selalu berkata gini, gila tuh mobil Mercy seri terakhir, gila tuh BMW udah yang paling terakhir, udah mobil Jepang, Eropa dan sebagainya apapun juga. Kita bilangin mereka diberkati berkelimpahan, hebat. Enggak. Jadi berkat berkelimpahan itu catat baik-baik. Kalau engkau hidup seperti Tuhan Yesus hidup, itu berkat yang berkelimpahan. Biarpun engkau hari ini mereknya mobilmu Espas, ekonomi pas-pasan, nggak apa-apa. Iya kan, nggak apa-apa. Iya kan? Nah, tapi engkau diberkati berkelimpahan. Kenapa? Pada saat engkau menghadapi masalah, engkau tetap tegar, engkau tetap bersyukur, engkau tetap melayani. Dan rohmu tetap sama yang berkobar-kobar melayani Tuhan. Tidak ada bedanya engkau diberkati dengan engkau mengalami masalah. Itu adalah orang yang diberkati dengan berkelimpahan. Amin. Paham di sini gitu. Jadi jangan sampai kita engkau enggak. Ya, banyak orang kaya tapi tidak diberkati dengan berkelimpahan. Ya, kita di sini kita diberkati dengan berkelimpahan. Ya, oke. Nah itu baik. Jadi jangan sampai kita memakai pelayanan kita untuk kepentingan diri sendiri. Enggak. Ya, pelayanan ini adalah tim kita bersama-sama. Ya, kita melayani. Ya, itu penting. Khususnya yang jauh kita bawa lebih dekat kepada Tuhan. Yang sudah dekat kita bawa mereka hidup seperti Tuhan Yesus hidup karena dia lihat kita sebagai terang, dia lihat kita sebagai garam. Dia senang sekali melihat kita karena dia melihat terang, dia melihat kebenaran dalam hidup kita. Kenapa suka bergaul dengan kita? Karena dia nyaman, karena terasa ada sesuatu yang dia dapatkan dan dia tidak temukan. Ya, bagi dalam hidup kita, artinya dengan orang lain. Ya, nah yang terakhir, mereka yang sudah diberkati namun lupa diri, gitu. Ya, mereka yang sudah diberkati namun lupa diri, gitu. Jadi jangan sampai kita lupa diri. Artinya gini, ada banyak orang waktu sedang dalam pergumulan, gila, tidur itu tahu nggak, handphone diabaikan, yang ada Alkitab di dekat tempat tidurnya. Udah itu tuh, udah ya, dikit-dikit Alkitab, dikit-dikit berdoa. Nah, orang yang lagi dah dalam pergumulan tuh mau dijawab doanya, ya. Ada orang yang waktu sedang dalam pergumulan, waktu dalam keadaan kekurangan, cinta Tuhannya luar biasa. Ya, perhatikan nih, ketika baru memulai karir hidup dengan diberkati Tuhan, tetapi ketika sudah mulai menikmati berkat itu, apa yang terjadi? Sudah dipulihkan, malah hidup dalam dosa. Malah lupa Tuhan. Ya kayak gitu. Jadi jangan sampai kita itu kurang ngajar di hadapan Tuhan. Atau dengan kata terjemahan lain, jangan sampai sombong kita di hadapan Tuhan. Kita nggak ada apa-apanya. Ya,
Kalian semua masih muda, jadi ngerti ini baik-baik. Saya ulangi lagi, Alkitab itu adalah buku yang sangat jujur. Karena Alkitab akan menyatakan pujian ketika kita benar. Alkitab akan menyatakan teguran jika kita salah. Itu dulu, ya. Jadi orang yang baca Alkitab atau bergaul karib sama kebenaran firman Tuhan, ya, itu pasti hidupnya beda. Atau bisa berjuang lah paling sedikit. Ya, mungkin terseok-seok, tapi saya yakin dia bangkit. Dan dia berkata, cukup, ya. Cukup aku mencintai Tuhan mulai sekarang lebih dari segalanya. Ya, yang saya katakan minggu kemarin bahwa belajar kita mengkhianati diri sendiri. Cukup kita mengkhianati orang lain. Kita harus belajar mengkhianati daging kita ini. Saya yakin kalau kita baca Alkitab dan kita bergaul karib ya dengan firman Tuhan, pasti deh, serius. Kita ngerti, aduh, saya ini kurang ajar nih kayaknya nih. Ya, aduh saya sombong nih kayaknya nih. Gitu, ya. Gitu. Nah, kesimpulannya Kak Yosua, kalau sampai Alkitab menuliskan kata kurang ajar, itu tandanya ada sesuatu yang keterlaluan dalam hidup kita. Ya, keterlaluan. Saya yakin kalau misalnya Kak Wahyu marah sama kalian, satu deh contoh sih ya. Dia berkata, aduh, ya enggak berteriak sih, cuma bilang, gila, kamu tuh kurang ajar sekali gitu. Itu berarti sudah keterlaluan. Ya, keterlaluan. Aduh, aku nggak bisa ngomong lagi. Kurang ajar sekali kamu. Itu berarti ada yang keterlaluan. Nah, Kak Yos ngajak, yuk kita bertobat sama-sama. Agar Tuhan membebaskan ya dari segala kesalahan kita. Yuk kita tobat. Mulai malam ini kita ngomong gini, Tuhan deh, aku mau bertobat. Aku nggak mau dikatakan kurang ajar. Ya, gitu. Amin. Oke, cukup sampai di sini. Yuk kita berdoa sama-sama. Papa, terima kasih malam ini. Kami bersyukur, kami akan sharing. Kami percaya bahwa Engkau bahkan menghardik kata Alkitab, bahkan enggak suka kepada orang yang kurang ajar. Engkau Tuhan, kasih-Mu terlalu baik, terlalu besar dalam hidup kami. Ajar kami tahu diri, ajar kami memahami. Ya, supaya kami tahu bahwa Engkau Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau melihat dan telingamu mendengar dan tidak kurang panjang tanganmu menolong kami. Kami sungguh percaya bahwa penyertamu sempurna atas kami. Terima kasih Ayah, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Amin, amin, haleluya. Siap. Thank you Kak Yos. Ya, baik teman-teman semua, kita masuk kepada waktu diskusi, waktu tanya jawab. Apakah ada di antara Bapak Ibu, Saudara semua yang ingin bertanya, maka dipersilahkan. Atau bisa juga ketik di kolom chat, nanti akan kami bacakan. Siap. Apakah ada yang ingin bertanya langsung? Boleh raise hand atau boleh juga langsung nyalakan mikrofonnya, boleh. Apakah ada? Siap. Oke. Baik. Ada itu ya? Oke, baik. Kak Yos. Ya. Saya mau tanya, Kak. Ya. Orang yang kurang ajar itu sadar nggak sih kalau dia tuh lagi kurang ajar? Iya, yang saya katakan tadi begini ya. Mereka yang orang kurang ajar itu sebenarnya sudah bertobat sebenarnya. Jadi ini tuh orang yang sudah bertobat ya, gitu ya? Sudah bertobat tapi nggak tahu diri begitu. Oke. Berarti sebutan ini nggak bisa buat orang yang belum bertobat ya? Karena dia kan nggak tahu firman.
Oke. Jadi yang disebut kurang ajar itu orang yang tahu firman. Contoh misalnya, ya, dia mereka sudah bertobat gitu, katanya sudah bertobat, ya, karena sudah masuk gereja, sudah melayani dan sebagainya gitu ya, ya sudah membaca Alkitab dan seterusnya, tapi masih selingkuh, masih mabuk, ya, masih melakukan hal yang tidak berkenan, judi, ya intinya melakukan dosa gitu ya, hobinya lebih utama dan sebagainya, ya kayak gitu. Iya. Jadi buat orang yang belum kenal Tuhan tuh ya nggak ada sebutan kurang ajar buat mereka. Mereka hanya orang berdosa lah gitu ya. Iya, maksudnya orang yang sudah paham, mengerti, dia sudah menerima anugerah Tuhan. Contoh juga, nggak usah yang lain. Saya sendiri sempat pernah kurang ajar gitu. Padahal udah melayani di Member, ya nggak usah nyebut berapa, menghadapi sedikit orang, ya mau puluhan, mau ratusan, mau ribuan, kebaktian sehari bisa sampai 6 kali berdiri, tapi masih kurang ajar gitu. Masih bisa. Masih bisa. Jujur ngomong gitu. Iya. Dulu gitu. Okay. Makanya saya katakan begini, kita nggak bisa melakukan firman Tuhan dengan continue, konsisten kalau kita nggak dalam hadirat Tuhan. Saya mau cerita gini. Kemarin Rebu kita ada doa menara, ya, menara doa. Pagi-pagi saya pergi karena istri saya pesan makanan. Gitu. Dibilangin, sayang kamu ambil. Oke, saya pergi ngambil. Intinya gini, di jalan saya lagi nyetir. Ya. Saya suka sekali itu sama Papa di surga itu mengeluh gitu, ngomong, ngeluh, ngomong, ya, ngeluh lagi sendiri gitu ngomong. Tiba-tiba itu singkat saya cerita, hadirat Tuhan itu melingkupi saya di mobil. Lalu saya cari tempat parkir yang baik. Lalu di situ saya ngalami hadirat Tuhan sampai saya berlutut, mencium lutut saya, miring tuh di mobil karena mobil yang saya pakai gede gitu, besar. Itu luar biasa hadirat Tuhan. Lalu Roh Kudus itu ngomong di hati saya sangat ya lembut, dia berkata, tidak ada jalan lain. Ya. Hanya satu, kasihi Tuhan lebih dari segala. Coba Wahyu baca di situ Yohanes 14 ayat 15. Tolong siapa yang bisa baca? Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, akan menuruti segala perintah. Itu harga mati. Gitu. Itu nah, kalau kita begini, aku mengasihi engkau, berarti sama dong saya dengan Kaita. Kaita sama saya. Kalau dia cinta sama saya, berarti segala hidup saya dia terima, baik atau buruknya gitu. Karena saya bukan manusia yang sempurna atau super, saya pasti ada kelemahan. Tapi kelemahan itu saya bisa lewati karena dia menolong saya. Gitu. Begitu juga kita sama Papa di surga, kalau kita berkata aku cinta Yesus, satu-satunya kita harus ngikutin jejaknya, titik. Karena ada dua panggilan dalam hidup kita. Nih adik-adikku dengar baik-baik. Dipanggil untuk percaya, dan bukan itu saja, tapi dipanggil untuk menderita. Nah itu bagiannya Kaita. Minggu depan. Udah. Nah. Gitu. Berarti Kak, kita bisa saja kehilangan hadirat Tuhan meskipun di dalam pelayanan. Kalau kita udah berdosa, kita luar hadirat Tuhan tentunya.
Dan kita nggak sadar bahwa kita kehilangan hadirat Tuhan seringkali karena kita masih pelayanan dan pelayanan kita masih oke. Iya, karena pengalaman. Pengalaman, bukan lagi hadirat Tuhan, tapi pengalaman. Karena sudah terbiasa. Jadi kita bisa saja jadi aktor di atas mimbar, kita bisa jadi aktris atau yang saya katakan tadi, untuk bisa bersandiwara. Sebenarnya tetapi percayalah, Roh Kudus pasti membisik kita gitu loh. Ada enggak damai pastinya. Dengan kata lain, kita bisa bohongin orang dari acting kita, tapi kita nggak bisa membohongi Tuhan. Nah, pertanyaan saya, sampai kapan kita mau bersandiwara? Tuhan kan ya sabarnya nggak no limit, ada batasnya. Tuhan sabarnya nggak ada batasnya kan? Ya. Tuhan sabarnya nggak ada batasnya ya? Ya, kalau Tuhan itu sabarnya ada batasnya, tapi cintanya sih nggak ada batasnya. Oke. Cintanya nggak ada batasnya, sabarnya sih ada. Nah, makanya saya mau tanya gini, kalau kita kurang ajar, terus nggak bertobat, apa yang akan terjadi seterusnya setelah itu? Saya yakin bahwa akhirnya juga itu sudah nggak ada lagi teguran atas hidup kita. Itu yang paling menyakitkan gitu. Tidak ada teguran atas hidup kita. Iya. Atau ya Tuhan mempermalukan kita sekali. Oke. Gitu. Nah, kalau itu kan biasanya sih cepat bertobat. Ya, bagus kalau dia respon gitu. Tapi kalau nggak ditegur itu biasanya keenakan kan? Ya, memang harus, intinya begini sih. Kalau kita ini sebenarnya contoh saya sama Wahyu, ya, kita berbuat hal yang nggak benar, pasti kan kita tahu ya. Iya. Hati ini nggak enak. Gitu. Iya. Kalau kita takut Tuhan itu pasti kita nggak tenang. Betul. Iya, gitu. Tapi kalau, makanya saya bilang tadi, kalau saya bisa ngomong ya, ini menurut saya, kalau kita tidak di dalam hadirat Tuhan, itu pasti kita bisa melenceng. Betul. Itu bahaya di situ. Betul. Makanya saya katakan tadi, perlu ada koneksi, ada relasi, ada keterhubungan terus sama Roh Kudus. Iya, jangan biarkan rohmu padam, artinya semangat gitu. Betul. Kita harus terus bergairah. Gitu. Betul. Iya. Kadang-kala kita suka ngomong dengan anak-anak ya, kayak artinya tanda kutip nih, kalau kau masih dikasih tahu, masih dimarahin, masih bagus. Kalau udah didiemin rada gawat gitu ya kayak. Betul, iya. Makanya tadi saya bilang, ya saya pernah ngalami gitu. Ya, saya sempat kurang ajar gitu. Makanya syukur kasih anugerah Tuhan masih diberi kesempatan gitu. Iya, masih. Jadi teman-teman semua, kalau kalian punya rencana yang nggak baik, rencana bikin dosa, terus tiba-tiba ketahuan kah, tiba-tiba ada aja gangguannya kah, lantas harusnya kita jangan ngomong, duh sial gue nih gak berhasil atau apa, justru puji Tuhan ya kayak. Iya. Karena Tuhan masih halangi itu. Iya. Makanya kemarin saya sempat ngomong dengan satu jemaat gitu. Karena dia itu berapa kali saya dengan Kaita, bahkan orang itu pernah saya bawa ke rumah untuk tinggal. Ya, dia udah cuci darah gitu. Ya, tapi orangnya nggak mau bertobat. Nah, dia nggak mau diatur, saya lepas lagi. Ya, nah intinya beberapa orang yang mensupport dia datang ke saya via telepon lah, dia bilangin aku nggak bisa support lagi tuh Kak, mohon maaf disampaikan. Lalu saya sampaikan bahwa ini udah nggak bisa mensupport kamu. Ya. Lalu dia berkata, waduh semakin susah saya Kak, gimana jalan keluarnya? Saya bilangin kamu bersyukur, ini berkat supaya kamu bertobat. Ya. Karena dia tinggal sama laki yang bukan lakinya. Gitu. Dengan kata lain, dia secara kita nih orang percaya, ya dia kumpul kebo. Ya,
Ya, satu-satunya dia harus tinggalin akan dosa itu. Gitu. Siap, sorry handphone bunyi. Baik, teman-teman yang lain apakah ada yang mau bertanya? Apakah dia bertanya secara langsung atau bisa ketik di kolom chat? Kalau ada diberikan kesempatan. Ya, saya punya sahabat di sini Pak Amos Eka. Siap, shalom Pak Amos. Apa kabar? Shalom Kak Oci, apa kabar? Sama-sama Pak, dari tadi saya 20 tahun tidak pernah bertemu. Luar biasa. tahun, ya. Iya, Iya. puji Tuhan, puji Tuhan. Iya. Pak. Saya kalau kemarin saya enggak ikut, tapi saya ngulang di YouTube-nya. Saya waktu pertama kali Kak Oci bilang 90% saya sudah mengatasi marah tadi. Iya, 90%, yang 10% belum, seperti itu. Waduh, jujur banget gitu. Karena pada waktu untuk teman-teman semua ketahui bahwa 20 tahun yang lalu saya rasa Kak Oci ini atau Pak Yosua, Pendeta Yosua ini, aduh Tuhan, luar biasa. Kalau mau ngomong musuh daging ya inilah. Contohnya dan hasilnya luar biasa. Itu Kak Oci ya. Iya Pak, aduh kangen loh Pak. Istri saya di sini. Sayang, ini Pak Amos nih. Ya, saya punya satu satu kenangan yang bagi saya dengan Kak Oci dan Kak Ita ya, waktu itu kita mungkin namanya ya, tempat sekolah orang aneh Pak Oci ya, Kak Oci ya. Kita di Semarang waktu itu di namanya TSOA di bawah pimpinan Pak Petrus Agung ya. Iya, aku punya satu kesaksian Kak Oci tentang ini tadi. Jadi satu ketika ini kebetulan Kak Oci di dunia pelayanan, saya di toko ya. Jadi mungkin beda zona sudah. Sekalipun pernah bersekolah yang sama. Ya. Saya di toko, satu ketika kebetulan pelanggan saya mengalami musibah di keluarganya, kemudian akhirnya mereka berpisah, cerai dalam arti ini. Nah, orang di daerah kami kalau ada orang yang model gini yang bercerai seperti ini, itu menjadi gunjingan. Ini janda ini ceritanya. Jadi janda ini selalu dibikin buat guyonan gitu loh. Jadi tolong teman-teman semua, adik-adik semua, jangan pernah sampai menjadi janda ya, karena cerai ya. Gitu ya. Itu sesuatu ya, saya enggak tahu kalau di sini aib sekali gitu. Nah, jadi satu gunjingan ini satu ketika saya di toko, kan kemudian ceritanya ada orang yang tahu kisah tentang janda ini. Dan janda ini kemudian ibu ini kemudian bilang, "Kenapa enggak kamu ambil saja?" gitu. Wih, kaget saya. Itu ada istri saya di toko juga. Karena menurut mereka bisa lebih dari satu kan. Nah, sedangkan kita kan enggak bisa gitu. Tapi mereka kan enggak tahu. Tapi mereka selalu berpikir seperti itu. Ambil aja daripada daripada kena orang lain, bilang gitu. Ya Tuhan, kenapa orang berpikir seperti itu? Ya. Tapi waktu itu saya enggak tahu dari bagaimana tiba-tiba saya bilang gini. Saya sudah mengucapkan janji pernikahan 1 kali untuk selamanya. Dan aku berjanji sama waktu itu bahwa saya akan mengasihi istriku baik dalam suka maupun duka. Dan waktu itu boleh percaya boleh enggak, itu satu toko itu noleh semua. Karena saya ngomongnya keras banget. Satu toko itu noleh semua. Kok bisa ada orang pria, mungkin bagi mereka mungkin dari planet lain kalau kita bisa bicara gini. Ya, kita harus berbeda daripada yang lain. Kita harus berbeda. Bila perlu kita tunjukkan kalau kita berbeda. Itu buat saya waktu itu wah luar biasa. Ini ternyata satu kesaksian gitu, Kak Oci. Ya, satu kesaksian di hadapan mereka.
bahwa Yesus yang kita tinggikan, Yesus yang kita sanjung, itu sudah mengajarkan kita untuk satu kali menikah, gitu seperti itu ya, anggap aja seperti itu. Ya, dan kita pegang itu sampai maut memisahkan. Ya, itu aja, Kak Oci. Tenang berjumpa. Saya percaya ke depan kita akan sering berjumpa lagi nih. Siap. Puji Tuhan. Terima kasih untuk yang penyelenggara Zoom, Pak Wahyu. Terima kasih banyak sudah mempertemukan dengan Kak Oci, luar biasa. Terima kasih. Puji Tuhan, Ya, Pak Amos. oke, Puji disambut Tuhan. yang lain ya. Puji Siap. Tuhan. Terima kasih Pak Amos. Wah, kesaksian yang luar biasa. Haleluya. Teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin bertanya atau menambahkan? Dad, saya Ya. mau tanya. Boleh, Christine silahkan. Kak, mau tanya, tadi orang yang kurang ajar, itu sadar apa enggak ya? Oke, gini. Ya, saya pikir dia sadar gitu bahwa dia lakukan. Terus kalau misalkan ngeh gitu, Oh, belum selesai pertanyaannya. iya. Sinyalnya nyangkut. Ya, diulangi, Tin. Diulangi. ya mau tanya, minta diulang tadi, orang yang kurang ajar itu sadar atau tidak? Terus, pertanyaan lanjutannya. Sadar ya? Sadar. Nah, Sadar. kalau misalkan nih, ada orang kurang ajar gitu kan, cuman saya sendiri tuh mas gitu loh buat ngasih tahu, mas males bermalu sama Tuhan, saya biar tangan Tuhan aja lah yang turun tangan gitu loh ibaratnya. Udahlah biar aja lah, diam aja lah gitu. Sebenarnya tuh kita tuh dosa apa enggak gitu loh kalau misalkan enggak negur gitu. Karena kalau negur dikiranya julid, dikiranya sok tahu gitu, gimana Kak? Thank you Kak. Ya makasih. Ya enggak, Alkitab juga katakan gini, kalau kita tahu sahabat itu atau keluarga kita atau teman kita perlu beritahu bahwa itu enggak benar. Nah, itu Alkitab ngomong begitu. Tapi kalau kita tahu tapi kita enggak tegur, ya maka kesalahan itu pada kita. Oke. Nah, yang jadi masalah adalah ada orang yang sudah tahu dirinya kurang ajar lagi di dalam dosa, atau sementara saat itu ada melayani dan juga di dalam dosa. Tapi saya percaya dia pasti mampu untuk keluar daripada kelakuan itu bila dia mau ya. Untuk percaya pasti berubah ya Kak. Pastinya gini, seperti kamu bilang tadi bahwa kalau kita udah sampaikan orang itu, lalu dia nggak mau dengar, ya udah nggak apa-apa, kita doakan, ya, kita doakan. Saya percaya bahwa orang itu pasti, ya. Ada dua pilihan, kalau dia ya ditegur dan dia respon, maka dia diselamatkan. Tapi kalau dia ditegur dan dia tidak mau ya meresponi, maka dia pasti mengalami hal yang bermasalah. Jadi begini saya mau sampaikan ya. Jangan kita mau mau bertobat sampai keadaan menjadi buruk baru mau balik sama Tuhan. Waduh, itu sayang. Wow. Sayang gitu. Diulang Kak. Jangan sampai ya, jangan tunggu sampai keadaan buruk terjadi baru kita mau balik sama Tuhan. Iya, jangan sampai. Karena pengalaman ya kita lihat, orang-orang itu tahu ya di dunia pelayanan atau tahu kebenaran firman Tuhan. Tapi kalau dia tidak bertobat, saya lihat itu Tuhan copot satu-satu loh. Sampai betul-betul itu udah merayap. Dan membuka dunia untuk bangkit lagi.
Bersyukur kita kalau kita itu Tuhan, lalu datang dan hati terbuka tuh. Dengan hati terbuka artinya gini loh. Hati yang siap untuk ditegur. Itu ya. Hati yang siap untuk belajar. Terus setelah dia ditegur, salah nih gua. Lalu mau belajar. Nah, setelah belajar, dia siap untuk dituntun oleh kebenaran firman Tuhan. Jadi bukan lagi dia menuntut dirinya sendiri, tetapi dia dituntun oleh kebenaran firman. Saya yakin tidak akan kembali kepada lubang yang sama. Ya, saya ulangi ya. Jadi kalau saudara mau bertobat, kita nggak mau disebut kurang ajar, ya Alkitab itu menuntun kita. Kita baca dengan hati terbuka. Kita dengar firman Tuhan seperti malam ini terbuka. Tujuannya apa? Oh, saya pada saat ditegur, ya, saya mau berubah. Dengan kata lain mau belajar. Dan setelah itu kita mau dituntun oleh Tuhan. Udah. Ya. Seperti itu. Ya. Siap. Siap. Thank you, Kak. Iya. Memang sih, ya saya rasa bahwa semua kita memahami ya. Yang saya katakan ini kurang ajar ini, sombong ini. Betul, Kak. Semua kita berjuang. Betul. Begitu. Emang kadang-kalanya kan kitanya pura-pura nggak sadar gitu. Bahkan kadang-kala kita pakai dalil gini, Kak. Artinya ketika tadi bahasanya Kakak, Tuhan copotin kita satu-satu ya. Iya. Kita tuh masih pakai dalil gini, oh Tuhan lagi menguji saya ini. Ini ujian iman saya nih gitu. Mungkin saya tambahkan ini. Kalau kita hidup nggak benar, ya kita tahu kok bahwa Tuhan ini lagi marah nih. Iya gitu. Kalau kita nggak benar hidup ini tiba-tiba ada masalah. Contoh aja, contoh ya, contoh. Saya ini suka mobil, suka otomotif. Ya, Kak Ita tahu banget tuh. Tiba suatu waktu itu, ya, mobil ketabrak. Aduh, marah gitu. Ya. Cukup lama, udah puluhan tahun ini kejadian. Ya. Dan itu butuh proses. Sekarang mah mobil ditabrak nggak apa-apa. Saya malah baru ngecat mobil. Ya. Cukup mahal. Ya, mobilnya gede gitu, supaya buat family. Ya, satu pelayan Tuhan mau pulang, yuk ikut sama saya, nggak usah naik Grab. Karena kacanya gelap semua, hujan saya nggak lihat. Saya belok kiri, ternyata mobil saya lupa mobilnya panjang. Tahu nggak? Tabrak trotoar dari tengah pintu ke belakang, robek. Ya. Biasa aja tuh. Karena mulai ya menaruh di hati bahwa Tuhan itu yang penting. Memang rasa daging ini nggak enak loh, serius. Tapi bisa kita lalui dan bisa kita lawan. Karena saya percaya apa yang saya punya itu semua dari Tuhan. Gitu. Oke. Itu bisa diperbaiki kok, sisa tunggu waktu aja. Ya. Daripada merusak hati ya dan sebagainya. Ya. Daripada merusak hati. Siap. Ya, bisa diperbaiki. Tapi ini butuh proses panjang sih, adik. Ya. Jadi makanya saya bilang tadi, mari sama-sama ya, mereka yang sudah tahu kebenaran tetapi tetap melakukan dosa, mereka yang sudah bertobat, ya kita sudah bertobat, tapi kita ya hanya kita yang tahu buat sesuatu gitu. Jadi makanya
Makanya saya bilangin adik-adikku semua, seringlah baca Alkitab. Apalagi ada Alkitab audio. Udah duduk di situ, dengar baik-baik, ya. Bisa 3 pasal, 4 pasal, Anda cuma pasang kuping, gitu ya. Atau kalau rindu baca sendiri dari mulutmu, napasmu, gitu. Lalu dengarkan, ya, telingamu. Saya pasti Tuhan akan sangat jujur menegur kita apa adanya. Oh, saya masih begini, saya masih begini. Ya. Siap. Ya. Alex tadi mau nanya, Alex? Iya, Det. Silakan. Kamu nanya, Ya. kan kita kurang ajar ya. Ya. Yang saya tanya, apakah Tuhan akan selalu dalam tanda kutip menghajar kita untuk menunjukkan bahwa kita sedang kurang ajar? Lag. Itu agak jauh lag sama Wewe mantul. Diulang lagi sekali. Ya, apakah Tuhan akan terus menghajar kita kan? Sampai kita sadar bahwa kita ini kurang ajar. Iya. Gitu ya, Alex? Jadi begini misalnya contoh ya. Contoh misalnya mau tinggal nggak sama rumahnya Papi Wahyu. Kita kurang ajar nih. Udah jelas kelakuan kita nggak benar. Tiap hari kan pasti dinasihati. Tapi coba nggak mau dinasihati, udah pergi aja dari rumahnya Papi Wahyu. Nggak usah tinggal di situ. Kamu nggak dinasihati lagi. Oke. Jadi contohnya gini, kalau kita mau tetap di dalam Tuhan, kita mau tetap jadi anak Tuhan dan kita nggak benar, ditegur terus, pasti dinasihati terus. Hati ini nggak bisa. Ya, Tuhan itu ya Mazmur 139 ayat 4, sebelum kita ngomong Tuhan udah tahu apa yang ada di hati kita. Jadi contoh simpelnya itu sih Alexander, kamu mau tinggal di rumahnya Papi Wahyu, pasti Papi Wahyu nasihati kamu tiap hari. Lex, kamu itu kok kurang ajar banget sih, Tuhan udah nolong masih hidup dan sebagainya. Tapi kalau kamu nggak mau ditegur, Les, gampang. Kamu minggat aja dari rumahnya Papi Wahyu, nggak usah nginep situ, nggak usah tinggal. Pasti kamu nggak dengar nasihat lagi. Makanya pernah saya bilang gini, lucu juga tuh orang-orang Kristen, ya, dia masih butuh Tuhan tapi nggak mau bertobat. Sekalian aja hidupnya kayak setan, ya, nggak usah jadi anak Tuhan. Gitu maksudnya. Iya. Ya, ya gitu. Habis kalau bertobat kan, saya tuh ingat loh, yang minggu lalu kayak Yosua sempat bilang, sekarang kalau ada orang bilang mau bertobat, tunggu-tunggu dulu, suruh mikir-mikir dulu. Iya. Iya, makanya betul, artinya gini, makanya tadi saya katakan, hati yang siap ditegur, setelah ditegur itu, dia mau belajar. Wah, saya ditegur ini karena saya buat ini. Kalau saya mau bertobat berarti saya dituntun Tuhan nih, bukan lagi bawa diri sendiri. Maksudnya gitu, mikir dulu gitu. Karena kalau kita mau bertobat artinya kita berbalik, nggak hidup lagi dengan yang kemarin. Bisa nggak? Gitu. Nggak memuaskan daging lagi, nggak yang enak-enak lagi, iya, nggak yang suka-sukanya lagi. Iya, gitu. Pacaran udah nggak bisa sembarangan lagi. Nah, Kak, ini sambil mungkin akan menjadi jembatan untuk minggu depan kita nih. Tadi kan di Maleakhi 3 itu, maka di ayat 18-nya ada kata perbedaan di sana kan ya. Wah, aku akan mengadakan perbedaan. Iya. Nah, tapi yang sering kita dengar kan memang itu yang terus diberitahu kepada kita adalah perbedaannya, perbedaan karakter, perbedaan gaya hidup. Nah, Kak, apakah cuman itu aja perbedaan yang Tuhan mau kerjakan atau maksudnya gini, dalam pemikiran manusia kita kan pasti kita mengharapkan perbedaan yang lain juga, perbedaan keuangan, perbedaan jenjang karir kan gitu kan. Apakah itu menjadi
salah satu kepastian juga nggak sih dalam hidup kita gitu kan? Ya, makanya betul. Makanya saya bilang tadi bahwa kalau kita hidup berkelimpahan, kita kan nggak ngomong masalah duit gitu. Jadi karakter dulu yang diubahkan, saya yakin yang lainnya pasti ngikut. Karena orang yang karakternya bagus pasti nggak malas. Oke. Ya contoh begini, contoh. Itu nggak usah kita berdoa ya. Mau beli motor nih, ya mau beli motor nih, ya. Ya, coba beli motor, kerja yang rajin, tanggung jawab. Baru dapat duit, sisihkan nabung. Akhirnya pasti bisa beli motor kan? Benar nggak? Iya, iya kan? Contoh kita nggak perlu kayak dulu lagi. Aduh, berdoa supaya bisa beli mobil, berdoa supaya bisa beli motor, berdoa supaya bisa beli rumah. Iya, doa pasti harus, tapi jangan malas, harus ada tanggung jawab. Ya, makanya tadi Dewa Wahyu bilang, kalau karakter kita udah berubah, pasti orang yang karakternya bagus dia nggak malas, pasti mau kerja, mau jujur, ya, ya mau dipercaya. Betul. Iya. Berarti kalau berdoa rajin tapi kerja malas kurang ajar juga itu salah Kurang satunya. ajar juga, maksa Tuhan tuh. Itu kurang ajar juga. Iya. Siap. Jadi di kolom chat ada yang tanya nih, mau bertanya, ada orang-orang yang masih jatuh bangun dalam dosa, tapi nampaknya masih dipakai Tuhan. Nah, saya mau sampaikan satu, akhirnya juga Tuhan akan tinggalkan orang itu. Akhirnya Tuhan akan tinggalkan orang itu. Ingat Simpson? Iya, dia permainkan Tuhan kan. Akhirnya juga kan Tuhan tinggalin dia. Dia pikir dia bangun tuh, habis tidur dengan wanita. Dia bangun, ya seperti semula dia hebat. Tiba-tiba dia lakukan sesuatu, udah nggak ada kekuatannya lagi karena Tuhan sudah ninggalin dia. Seperti Saul, awalnya Tuhan sertai bahkan mengangkat jadi raja. Akhirnya Tuhan bilang apa? Nyesel aku. Ya, ngangkat Saul bahkan kurang ajar orang ini kan gitu ya. Gitu. Jadi kalau kita melakukan dosa lalu melayani dan kita udah tahu dinasihati oleh firman, kakak rohani dan sebagainya, ya akhirnya juga Tuhan tinggalkan kita. Dan itu adalah persoalan penderitaan yang paling luar biasa. Ya. Seperti pelajaran kita waktu paling awal, hidup yang paling menderita adalah ketika kita ditinggalkan oleh hadirat Tuhan. Iya. Jadi kalau kita udah gini loh, kalau kita sudah di luar hadirat Tuhan, kita tahu itu dosa, tapi kita bisa lakukan. Dan bisa melayani dengan suara bagus, dengan talenta main gitar tuh hebat, main drum, bahkan khotbah loh. Karena kebiasaan kena talenta. Tapi tunggu aja waktunya. Ya, Tuhan akan mencambuk atau Tuhan akan mempermalukan atau Tuhan akan meninggalkan kalau dia nggak bertobat. Siap. Haleluya. Sepertinya dua pertemuan terakhir ini dalam sekali ya, membuat kita kehabisan kata-kata untuk bisa berkomentar selain daripada merenung, buka hati, dan ya udah, nggak ada yang bisa kita pungkiri ya. Semua itu memang sangat bisa ada pada kita. Saya aja cukup menjadi mulai kembali berpikir, jangan-jangan tanpa saya sadari saya menjadi salah satu dari bagian itu. Siap. Dan teman-teman, hari ini kita belajar begitu banyak, dan minggu depan akan ada Kak Ita. Kak Ita itu adalah istri daripada Kak Yosua. Kak Ita akan berbagi dengan sebuah tema yang bukan lebih menarik, sangat menantang.
temanya adalah kok mau jadi susah. Kok mau jadi susah? Oke. Karena mungkin ada di antara kita yang susah itu ya karena kita berpikir keadaan atau apa, tapi ini memilih. Nah, itu tuh yang namanya pertobatan sungguh-sungguh, mengkhianati daging. Ada pilihan tapi kita memilih, itu dia. Kita akan mendengar seperti pertanyaan kalian yang sudah banyak masuk, itu kita akan dengar dari Kak Ita. Kenapa mau ikut susah sama Kak Yosua? Dari yang semuanya ada, semuanya punya, kemudian mau ikut sama Kak Yosua. Nah, juga buat yang wanita-wanita sangat bagus nih kalau Jumat depan kembali bisa ada bersama-sama lagi. Begitu ya, Kak Yosua ya? Ya, jadi saya juga mau tambahkan, jadi gini, malam ini kita sama-sama nih, jadi ya saya dengan Kak Wahyu ya, kita bisa saja dari kurang ajar, benar nggak? Betul, betul banget. Jadi makanya kita sulit untuk bertanya malam ini, nggak rame pertanyaannya karena ini susah gitu. Betul. Mari sama-sama saya mau bilang Kak Yos pun ini harus berhati-hati supaya contoh hari ini saya bersyukur banget. Saya tahu saya mengontrol betul, puji Tuhan gitu, melewati dengan sukses gitu. Ya, gitu. Nah, kita berjuang lagi besok. Gitu. Jadi makanya saya bilang tadi jangan sampai kita nanti ngalami keterburukan baru mau bertobat. Ya. Betul. Ya udah. Apalagi kalau mau melayani Tuhan gitu. Kita memang harus udah Tuhan, enggak ada lagi. Enggak ada lagi yang harus kita bisa sembunyikan. Karena kalau kita mau melayani Tuhan tapi mau juga hidup kita mau atur sendiri, wah itu paling menderita banget. Ya, gitu. Betul. Jadi malam ini yuk kita sama-sama belajar, jangan sampai kita sudah tahu firman, ya kita sudah bertobat, tetapi kita masih jatuh ya di dalam dosa dan kita nyaman di situ sepertinya nggak ketahuan dengan siapapun. Ya percayalah ada CCTV di surga gitu. Amin. Amin. Sulit untuk kita menghindar, pasti ketahuan. Ya. Tadi pagi saya ada doa doa di satu jemaat di Pondok Indah seminggu sekali. Saya bilang begini karena kita perjamuan kudus nih. Itu saya bilangin gini. Kita nggak bisa membohongi diri kita kalau kita udah makan durian, pasti bau mulut kita. Benar nggak? Siapa makan durian di sini nggak bau durian mulutnya? Pasti bau durian. Ya, saya ngomong sama mereka. Kita seringkali ya mengadakan perjamuan kudus. Pertanyaannya, ada bau Yesus nggak di dalam hidup kita? Gitu. Ya, jadi itu yang saya bisa sampaikan. Kita Haleluya. Ya. Malam ini saya suka katakan saya nggak mau khotbah, tapi saya mau sharing karena apa yang disampaikan kita sama-sama berjuang untuk melakukannya. Ya. Dan yang paling terakhir adalah Alkitab itu paling jujur. Ya. Buku paling jujur, dia ngomongin nggak benar. Kalau benar ya kita benar. Bacalah Alkitab sebagai cermin supaya kamu dan saya tahu hidup kita gimana. Ya. Oke. Amin. Ya. Siap. Terima kasih sekali lagi Kak Yosua. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir. Dan kita akan kembali bersama Jumat depan dengan Kak Ita dengan tema Kenapa Mau Jadi Susah. Baik. Dan sebelum kita menutupnya, saya serahkan kepada Dika. Silakan Dika.